Semangat pagi sahabat Suarjaya dimanapun berada, selalu bahagia dan bersyukur dan berniat baik walaupun sedikit. Hari ini kita akan bicara tentang komunikasi efektif di dalam sebuah rumah sakit. Komunikasi merupakan pilar terpenting dalam menjalankan kegiatan operasional, khususnya di sini rumah sakit. Tidak mudah bagi medis dan non-medis untuk menggali keterangan dari pasien, karena memang tidak bisa diperoleh begitu saja. Perlu dibangun hubungan saling percaya, dilandasi keterbukaan, kejujuran, dan pengertian akan kebutuhan, harapan, maupun kepentingan masing-masing. Dengan terbangunnya hubungan saling percaya, pasien akan memberikan keterangan dan lengkap sehingga dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien secara baik dan memberi obat yang tepat pada pasien. Oke. Selanjutnya adalah kita coba pahami apa itu komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare, yaitu dalam bahasa Latin punya arti berpartisipasi atau memberitahukan. Sedangkan komunis berarti milik bersama ataupun berlaku di mana-mana, atau juga berarti sama. Sama di sini maksudnya sama makna. Jika dua orang melakukan komunikasi, misalkan dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan berjalan atau berlangsung dengan baik selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Oke. Kita lanjut. Komunikasi efektif terbukti memberikan lebih sedikit waktu karena dokter atau perawat terampil mengenali kebutuhan pasien, tidak hanya ingin sembuh. Dalam pemberian pelayanan medis, adanya komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien merupakan kondisi yang diharapkan, sehingga dokter atau perawat dapat melakukan manajemen pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien berdasarkan kebutuhan pasien. Jadi kalau kita gambarkan itu ada 3 kemampuan kognitif seorang dokter atau perawat dalam mengerti kebutuhan pasien. Kedua, menunjukkan afektivitas atau sensitivitas dokter atau perawat terhadap perasaan pasien. Kemampuan perilaku dokter atau perawat dalam memperhatikan atau menyampaikan empatinya kepada pasien. Hal ini untuk peningkatan komunikasi optimal diperlukan kebijakan. 1. Komunikasi efektif untuk seluruh pemangku kepentingan di rumah sakit. Penggunaan sistem SBAR, bagi perawat sudah kenal itu SBAR apa, untuk melaporkan kondisi pasien. Peningkatan komunikasi layanan yang efektif. Tanggung jawab petugas dokter ruangan melaporkan kondisi pasien kepada DPJP. Validasi dan verifikasi komunikasi baik verbal dan nonverbal dengan mencatat, membaca, dan konfirmasi ulang. Oke. Hal ini sangat dimungkinkan perlu dimensi kepuasan. Dimensi kepuasan tenaga medis dan non-medis yaitu yang berwujud tangible, produk, dan physical evidence. Empati, memenuhi apa yang diinginkan pasien. Responsif, kecepatan dalam menangani apa yang diinginkan pasien. Reliability, bukti sesuai dengan janji. Oke. Dan assurance, adanya jaminan. Oke. Dimensi tangible, ya contohnya penampilan fisik, peralatan orang yang bertugas, dan materi komunikasi. Contoh yang biasa ditanyakan adalah fasilitas apa saja dari rumah sakit yang menarik. Bagaimana dengan pakaian yang digunakan oleh satpam? Bagaimana dengan tampil laporan tagihan pasien? Peralatan apa saja yang dipakai oleh petugas penagihan?
Oke, itu adalah dimensi tangible. Dimensi reliability, kemampuan untuk menyampaikan jasa dengan tepat dan dipahami bukti sesuai janji. Contohnya, ketika human resource atau marketing officer menyatakan akan menelpon saya kembali 1 jam dari sekarang, apakah benar akan melakukannya? Oke. Apakah tagihan pasien saya sudah sesuai dengan pemakaiannya? Apakah kartu asuransi atau penjamin saya dipakai? Itu adalah dari sisi dimensi reliability. Dari dimensi responsif, keinginan untuk menolong pasien dan memberikan layanan tepat sesuai aturan. Pertanyaannya biasanya adalah, ketika ada masalah dengan tagihan pasien, apakah pihak penjamin mengoreksi dengan segera? Apakah petugas customer service akan menangani keluhan saya dengan segera? Apakah rekanan rumah sakit yang ditunjuk oleh penjamin akan menyelesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati? Oke. Yang terakhir dimensinya adalah assurance, menjamin, mengetahui dan terampil yang dikuasai oleh pemberi jasa untuk memberikan layanan. Pertanyaannya biasanya adalah, apakah petugas kasir, APM, APP terampil memproses transaksi saya tanpa ada kesalahan? Apakah sales penjamin pasien memiliki kemampuan untuk meramal perkembangan pasar kesehatan? Apakah petugas CS mampu menjawab semua pertanyaan saya? Ya. Dari assuran juga ada courtesy atau sopan santun, penghargaan, keramah tamahan dari staf pelayanan. Apakah petugas keamanan bersikap santun? Apakah petugas administrasi bersikap kasar ketika saya mengajukan pertanyaan? Apakah operator telepon sopan ketika menjawab telepon saya? Apakah petugas penagihan tidak akan memaksa saya apabila saya terlambat membayar? Assurance dari credibility, dapat dipercaya. Apakah rumah sakit memiliki reputasi baik? Apakah informasi yang disampaikan oleh customer service atau marketing dapat dipercaya? Apakah formulir pembayaran yang saya titipkan ke APM, APP, kasir akan diproses? Apakah pihak penjamin yang ditunjuk akan mengganti seluruh biaya saya? Dari sisi dimensi assurance, selanjutnya adalah security, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan. Apakah aman saya menggunakan kartu kredit di rumah sakit? Apakah loker pasien aman dan bebas dari pencurian? Apakah saya merasa yakin bahwa data pribadi saya tidak akan bocor ke pihak lain? Dimensi selanjutnya adalah empati, masalah akses, kemudahan dihubungi. Seberapa mudah saya menghubungi customer service atau marketing ketika saya mendapatkan masalah? Apakah mudah bagi saya menghubungi staf bagian penagihan melalui telepon? Apakah rumah sakit bisa dihubungi 24 jam? Apakah lokasi rekanan yang ditunjuk rumah sakit mudah diakses? Oke. Dari dimensi empati yang namanya communication, memberikan informasi pada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami dan mudah mendengarkan. Pertanyaannya biasanya adalah, apakah petugas rumah sakit mampu menjelaskan variasi biaya dengan jelas? Apakah petugas customer service dapat menjelaskan prosedur dengan bahasa mudah dan dimengerti? Apakah staf rumah sakit mau mendengarkan saya? Bagaimana cara mencari obat atau alat kesehatan pengganti yang tidak tersedia di apotek rumah sakit? Dimensi empati selanjutnya adalah understanding the customer, berusaha memahami kebutuhan dan keinginan pasien. Apakah staf pihak penjamin mengetahui saya sebagai pasien di rumah sakit? Apakah customer service mau memahami keinginan saya? Apakah batas biaya jaminan punya keinginan untuk menyelesaikan dengan jadwal saya? Kita lanjutkan ya.
Selanjutnya adalah komunikasi pelayanan medis dan non medis. Kalau kita melihat komunikasi, alurnya adalah menciptakan kontak dan membangun hubungan. Oke, tahap pertama. Tahap selanjutnya adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasien. Dari menentukan kebutuhan keinginan pasien tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang diperlukan, menyelesaikan transaksi dan menindaklanjuti. Selanjutnya pasien menerima layanan. Menciptakan kontak dan membangun hubungan itu adalah fokus pada pasien, ucapan nama pasien, dan tawarkan bantuan. Selamat pagi misalkan, Ibu Reni, ada yang bisa saya bantu? Jaga kontak mata, dengarkan secara aktif. Oke. Perhatikan bahasa tubuh pasien. Oke ya. Selanjutnya adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pasien. Sesuai alur tadi ya. Bertanyalah pada putuskan informasi apa saja yang perlu Anda ketahui dari pasien. Konfirmasi sekali lagi semua informasi yang telah Anda terima. Dengan kalimat, saya ulangi ya Bu, jadi Ibu menginginkan bla 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 gitu ya. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan ya. Memberikan layanan yang tepat, beri penjelasan layanan akan Anda berikan, misalkan Ibu akan kami berikan. Jawablah sesuai pertanyaan pasien. Bersikaplah untuk diganggu atau dimarahin pasien ya. Jadi ada kesiapan diri kita untuk menerima pasien kalau emosi. Usahakan pasien selalu terinformasi ya. Beritahu pasien apa yang akan dilakukan. Ibu, saya akan menyerahkan formulir ke bagian, Anda jelaskan. Ya. Informasikan kepada pasien setiap keterlambatan atau gangguan. Informasikan kepada pasien jika Anda harus dibantu rekan lain dan jelaskan alasannya. Oke. Menyelesaikan transaksi dan melanjutkannya. Tunjukkan kesan positif, tanyakan bila masih ada persoalan, simpulkan, persilakan pasien untuk menghubungi rumah sakit kembali, hargai pasien. Oke. Itu dari komunikasi pelayanan medis dan non medis. Selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu untuk mendapatkan karakteristik dari pelayanan prima terdiri dari sistem rumah sakit sendiri ya. 2, prosedur pasien. 3, karyawan, 4, pasien, termasuk pengetahuan produk dan layanan dari rumah sakit, pengetahuan pasien, keterampilan melayani, dan sikap melayani. Contoh ya, kalau ada prosedur pasien, ada pasien datang, bisa saja pasien dari masuk ke dalam prosedur rumah sakit, bisa saja pasien itu adalah pasien dari karyawannya sendiri, ya. Jadi harus mengetahui, karyawan sendiri juga mengetahui produk dan sistem layanannya, terus juga mengetahui pasiennya siapa, keterampilan melayani juga, dan sikap melayani. Tipe untuk berperilaku positif, ya. Mulai hari ini Anda harus berpikir positif atas pekerjaan yang akan Anda hadapi. Ketika ada kejadian tidak menyenangkan, caranya adalah tarik nafas dalam-dalam, pikirkan perilaku positif yang bisa Anda lakukan. Apabila memungkinkan, jauhi orang dan situasi yang negatif. Oke. Selanjutnya adalah strategi komunikasi pelayanan, khususnya yang pasti kita maunya adalah yang prima. Ya, satu adalah sasarannya yang diharapkan memahami komunikasi verbal dan non-verbal, mengetahui bagaimana cara mendengarkan pasien secara aktif, mengetahui cara berkomunikasi melalui telepon, memahami status ego dalam berkomunikasi. Salah satu ya, kita coba jabarkan. Strategi komunikasi verbal, faktor yang mempengaruhi untuk mempengaruhi menjadi komunikasi yang efektif. Ya, tekanannya, verbalnya, visualnya harus ditampilkan, ada suaranya, volumenya, intonasinya, dan jedanya. Ya, tujuan komunikasi adalah untuk komunikasi itu untuk apa? Mendengarkan, menjadi pendengar yang aktif
dan mengobservasi dan bertanya dan menjelaskan. Tenaga medis dan medis mendengarkan aktif, ya, mendengarkan. Dilakukan dengan telinga, pikiran. Caranya adalah sesuai dengan cara kita menyampaikan kepada pasien, sehingga pendengaran kita akan membantu secara aktif, yaitu salah satunya dengan menemukan kebutuhan dan keinginan lawan bicara, mencari tahu informasi yang menginginkan timbulnya kesulitan, menentukan sikap lawan bicara, membangun kepercayaan diri dan membangun hubungan yang akrab, menunjukkan orang tersebut penting. Mengapa mendengarkan itu sulit? Satu, ya, gangguan dari dalam dan dari luar. Pesan diterima melalui saringan pengalaman dan prasangka. Pembicara kurang cakap, yaitu suaranya tidak menarik, perangainya menjengkelkan, dan lain seterusnya. Pembicara yang kurang bermutu, yaitu cara berpikir yang kacau, tidak ada struktur kosakata, tidak selaras, tingkatan pembicaranya tidak tepat untuk mendengar, terlalu sederhana atau terlalu sulit. Cara mengatasi kesulitan tersebut adalah gunakan ekspresi wajah, kontak mata, gerak isyarat. Libatkan, bereaksilah dan berinteraksilah dengan pendengar. Jelaskan dengan alat peraga, diktat atau pengalaman pendengar. Gunakan kesungguhan hati serta vitalitas. Konfirmasi pemahamannya. Mengamati, ya, kita juga harus mengamati. Cara mengamatinya adalah hasil riset 58% dari proses komunikasi adalah pada apa yang kita lihat. Bila tidak konsisten antara apa yang ditampilkan dan didengar, maka orang akan percaya pada apa yang dilihat dan pada kalimat yang didengar. Yang dilihat adalah penampilan dan bahasa tubuh. Oke. Teknik bertanyanya. Pilihan kata dan kalimat, hindari penggunaan kata negatif, hindari pemakaian kata yang tidak umum, gunakan kalimat sederhana. Oke. Jenis pertanyaannya, bisa pertanyaan terbuka yang sifatnya menggali, umumnya dimulai dengan kata siapa, apa, bagaimana, mengapa, kapan. Pertanyaan tertutup untuk menyimpulkan. Oke. Teknik menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Logis, mudah diikuti, bahasa sederhana, langsung pada topik. Bagaimana cara menjelaskannya? Senyum, ada jeda dan penekanan. Oke. Selanjutnya adalah strategi komunikasi non-verbal. Meliputi ekspresi wajah, nada suara atau intonasi, dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh seperti telapak tangan, jabat tangan, zona kedekatan, tangan di wajah, tatapan, dan lipatan tangan. Oke. Coba kita lihat zona, ya. Kalau berdasarkan zona intim atau dekat, itu biasanya jaraknya adalah 15 sampai 45 cm. Oke. Kalau zona personal itu biasanya 15, 45, 46 sampai 122 cm. Oke. Jadi 46 sampai 122 cm itu zona personal, ya. Zona sosial itu 122 sampai 360 cm. Oke. Zona publik itu di atas 160 cm. Oke. Nah, kalau kita melihat telapak tangan misalkan, posisi telapak tangan menghadap ke atas, artinya itu submisif, ya, submasif, ya. Terus menghadap ke bawah itu dominan. Oke. Kalau telapak tangan terbuka, sedang berbicara tanpa maksud tersembunyi. Oke. Telapak tangan tertutup, evident, kurang mampu, pembicara sedang berbicara secara terbuka. Oke, ya, itu telapak tangan. Kalau jabat tangan meliputi dominan, cenderung menelungkup, tertutup ke bawah,
mengatasi jabat tangan dominan, yaitu teknik glove, menggunakan bantuan tangan sebelah untuk memegang pergelangan mitra bicara. Dan yang kedua adalah teknik memutar, menggunakan gerakan kaki masuk ke zona pribadi dan bergeser untuk memutar posisi pergelangan mitra bicara. Oke ya. Yang selanjutnya adalah submasif, cenderung menengadah terbuka ke atas ya. Oke, itu dari situ. Kita lanjutkan tangan di wajah. Tangan menutup bagian muka, artinya adalah ada pemikiran negatif yang muncul di benaknya, namun menutup mulut agar menahan diri untuk berbicara. Tangan menyentuh hidung, ada pemikiran negatif yang muncul di benaknya. Tangan menutup atau menggosok mata, menghindari tatapan mata. Oke. Tangan menyentuh telinga, sudah cukup mendengar, ingin berbicara. Tangan menggaruk leher, keraguan-raguan. Jari tangan di mulut, perlu diyakinkan. Tangan di pipi, bosan. Tangan menyentuh bagian samping kening, tertarik, mengevaluasi. Tangan menyentuh atau menggosok dagu, mengambil keputusan. Oke, selanjutnya adalah lipatan tangan. Lipat biasa, bersembunyi dari kondisi yang tidak menguntungkan. Terlipat dengan penekanan ada hostile atau defensif, ya, di hostile dan defensif ya. Tatapan ya, kalau tatapan bisnis, menciptakan atmosfer bisnis, menunjukkan keseriusan Anda. Tatapan sosial, menciptakan atmosfer sosial. Tatapan intim, menunjukkan ketertarikan. Menghindari tatapan dengan menggunakan alat bantu ya, seperti alat tulis dan kertas. Oke. Komunikasi melalui telepon. Satu adalah pastikan mengenali produk peraturan rumah sakit sebelum bicara. Oke. Tidak sambil makan dan minum. Jawab dengan segera, misalkan kebijakan 3 deringan. Ya, kalau 3 deringan cepat-cepat Anda jawab teleponnya. Beri informasi bila akan mendapatkan telepon lain. Bila telepon bisa menjawab berapa sekaligus, ingat siapa yang berada di urutan awal. Ingat empati terhadap sopan santun, ucapan salam, sebutkan nama rumah sakit, 3 sebutkan nama Anda dan sampaikan bahwa Anda siap membantu. Berbicara dengan antusias. Oke. Menggunakan bahasa yang bersahabat, tidak kaku. Ingat untuk selalu tersenyum. Oke, strategi selanjutnya adalah strategi promosi. Satu adalah menyebarkan informasi baik digital maupun non-digital. Mengunjungi perusahaan atau pihak penjamin, misalkan KJS, asuransi, dan lain-lain. Mengadakan seminar, workshop, layanan komunikasi ke daerah binaan. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pengendalian mutu komunikasi. Mutu komunikasi sebagai transaksi antara 2 atau lebih yang terlibat itu terdiri dari 3 status ego. Ya. Status ego orang tua, status ego dewasa, status ego anak-anak. Kita mulai dari status ego orang tua. Diikuti orang tua pemelihara, yaitu mendukung dan membantu. Ada orang tua pengkritik, mengkritik, menilai, dan menghukum. Kalau dari status ego dewasa meliputi tentang fakta atau data, logis atau beralasan, objektif, rasional, analitis, mau mendengar. Status ego anak-anak meliputi anak alamiah seperti spontan, anak pemberontak seperti melawan, menolak, memberontak, anak penyesuai seperti menerima teguran, menerima perintah. Transaksi dalam komunikasi terdiri dari transaksi sejajar
transaksi dengan status ego yang sama. Transaksi silang, transaksi dan status ego yang berbeda. Transaksi tersembunyi, transaksi dan status ego yang tidak jelas. Bagaimana cara menangani pasien kecewa? Syarat yang diharapkan mampu mengidentifikasikan kekecewaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Bagaimana memahami pasien yang kecewa? Belajar dari pasien yang kecewa. Yang membuat pasien kecewa atau mengeluh, menangani keluhan yang tidak tepat waktu, pelayanan lambat, mutu produk jelek, tanggapan terlalu lama, tidak ramah, prosedurnya rumit. Pasien tidak mengeluh, tidak sebanding dengan waktu dan usaha yang dikeluarkan. Mengeluh tidak ada untungnya dan tidak ada yang peduli. Tidak tahu bagaimana atau kemana harus mengeluh. Pemilik atau petugas bagian pelayanan di rumah sakit adalah orang yang terkenal. Oke. Pergeseran perilaku pasien. Pasien semakin terdidik, percaya diri, canggih, syarat informasi, menghargai waktu, sadar akan haknya, menuntut pelayanan one-to-one. Oke. Situasi awal untuk mengenali pasien yang kecewa. Tekanan suara berat dan dalam. Kalimat menyalahkan, menyindir, volume suara tinggi, cara bicaranya kasar, tidak bersahabat, merendahkan. Perhatikan bahasa dan ekspresi wajah pasien. Oke. Menghadapi pasien yang kecewa, 1. Sebagai pendengar, empati, mencari pilihan yang lain dan menyediakan hal-hal yang lebih baik. Mendengar, beri perhatian lebih, tenang, sabar, tanya dan konfirmasi, empati, tulis atau tulus dalam memberikan tanggapan, gunakan kata-kata sendiri. Opsinya adalah beri minimal 2 alternatif pemecahan, dorong pasien agar berpartisipasi mencari penyelesaian, buat persetujuan, sediakan layanan yang dijanjikan, perlihatkan keseriusan Anda mendirikan staf yang kompeten untuk menyelesaikan masalah. Oke. Pembelajaran di pasien kecewa, kenal pasien lebih dekat, ada kesempatan memecahkan keluhan pasien, sumber informasi perbaikan prosedur dan sistem rumah sakit, mempererat hubungan dengan pasien. Komunikasi efektif dipengaruhi oleh saluran komunikasi formal, struktur organisasi, spesialis, jabatan, pemilikan, informasi, jaringan komunikasi dalam organisasi. Artinya adalah faktor-faktor tersebut harus diperhatikan dalam kebijakan oleh pihak manajemen rumah sakit agar perilaku karyawan atau penyelenggara perawat terbentuk dalam sebuah pola perilaku etis. Komunikasi efektif juga bisa dicapai dengan memahami model komunikasi nonverbal, bahasa tubuh, seperti kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, sosok, dan postur tubuh, dengan pemahaman dan apa yang harus dilakukan pada sebuah komunikasi nonverbal. Maka diharapkan individu dalam rumah sakit dapat berkomunikasi dengan efektif dan pola perilaku etisnya dapat terbentuk. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng agar selalu update dengan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.